Mas Pandu. Dara beranjak duduk dan memastikan penampilannya masih sama sebelum ia tidur. Khawatir terjadi sesuatu dan tidak menyadari. Sudah bangun. Ini masih pagi. Ngapain di sini? Tanya Dara mengabaikan pertanyaan pria yang masih berbaring miring menghadapnya. Apa tidurnya begitu nyenyak sampai tidak menyadari kehadiran pria itu, bahkan menatap sekeliling kamar memastikan memang benar berada di kamarnya. Tidur, jawab Pandu. Maksud aku, ngapain tidur di sini? Ini masih kamarku. Pandu meregangkan otot tubuhnya dan menggeliat pelan lalu beranjak duduk. Dekat kamu tidur aku nyenyak. Kamu juga sama. Ih, cepat keluar. Dara mendorong tubuh Pandu agar beranjak dari ranjang. Aku kuat Ra, nggak akan cepat keluar, mau bukti. Dih, C4 Bull. Sana pergi, kalau ada yang lihat Mas di sini bisa bahaya. Malah aku berharap ada yang lihat, lalu kita dinikahkan karena dianggap berbuat asusila 4. Mas, pekik Dara lalu mengajak Pandu menuju pintu. Baru akan memutar kunci, terdengar ketukan dari luar. Dara dan Pandu saling tatap, lalu panik. Siapa pula yang datang sepagi ini? Apa memang keberadaan Pandu sudah diketahui? Dara, Bunda, ujar Dara lirih. Tidak mungkin menyembunyikan Pandu di lemari apalagi di kolong ranjang. Toilet, hanya tempat itu harapannya. Dara menarik tangan Pandu menuju toilet. Jangan berisik, aku akan matikan lampunya. Sebentar, Pandu menahan tangan Dara yang akan keluar. Apalagi, jangan rusak nama baikku dengan kita berada di dalam kamar hanya berdua saja. Pandu tersenyum lalu Dara sekilas membuat gadis itu mendadak terpaku. Kenapa diam? Mau lagi? Ish, keluh Dara lalu memukul lengan Pandu dan mematikan lampu. Agak berlari menuju pintu. Iya, Bun. Lama sekali. Kemala mengeluh karena cukup lama berdiri dan mengetuk pintu kamar, tidak biasanya Dara begitu. Mengira karena kamar yang terlalu luas berbeda dengan kamar yang ada di rumah lama mereka. Maaf, aku baru bangun. Dara lalu menguap dan menggaruk kepalanya. Bunda mau bicara, ujar Kemala lalu Dara bergeser mempersilahkan wanita itu untuk masuk lalu menutup kembali pintu kamarnya. Berharap Pandu tidak membuat gaduh dan Kemala tidak akan melakukan sidak memeriksa kamarnya. Melirik ke arah toilet, Dara melihat pintu kamar tidak sepenuhnya tertutup. Ibu dan anak itu duduk bersisian di tepi ranjang. Kemala merasa perlu bicara dari hati ke hati dengan putrinya, bukan hanya karena kejadian semalam, tapi juga hal lain. Kamu nyaman tinggal di sini? Biasa saja. Tidak penting juga Bun, karena bukan masalah tempatnya. Justru aku yang tanya, apa Bunda bahagia bersama Papa Surya? Tanya Dara. Kalau mungkin, janganlah Bunda sibuk dengan butik. Fokus saja sebagai istri Papa Surya. Masalah Citra, biarkan dia bekerja dan penuhi kebutuhannya sendiri. Dia sudah dewasa dan bukan lagi tanggung jawab Bunda. Iya, Bunda ngerti. Citra tidak mau bekerja, dia ingin segera menikah. Yang Dara tahu, Citra sedang hamil jadi wajar ingin cepat menikah. Dia tidak tahu kalau kehamilannya hanya sandiwara agar Harsa mau menikah dengannya. Jadi karena itu, Bunda desak aku untuk menikah. Pakai acara jodoh-jodohan segala. Kemala menghela pelan lalu mengusap punggung tangan Dara yang ada di atas pangkuannya. Sudah lama dia tidak dekat begini dengan putri kandungnya sendiri. Selain Dara memang sibuk dan memilih pulang ke kosan, dia sendiri juga sibuk dengan usaha butiknya. Sebenarnya tidak perlu dijodohkan kalau kamu kekasih atau calon suami kamu untuk bertemu Bunda. Cek, aku sudah bilang kalau kami sudah putus. Dara bicara sambil mengalihkan pandangannya, tidak ingin memperlihatkan apa yang dirasakan pada Kemala. Nanti siang, jangan sampai tidak datang ya. Bunda juga belum pernah bertemu dengan Karyono, tapi keluarganya baik dan mapan. Semoga kalian cocok. Dara hanya bergumam pelan merespon permintaan Kemala, padahal dia sudah berencana hanya menemui pria itu lalu mengatakan ia tidak suka dan tidak sreg dengan pria itu. Citra menyukai seseorang dan dia ingin Bunda bicarakan serius dengan Papi Jaya juga Mas Surya, ungkap Kemala. Tentu saja di pikiran Dara yang dimaksud pasti Harsa. Dia bilang kamu sedang dekat dengan Pandu, apa benar? Hah, Citra menyukai Pandu, jadi. Tunggu, Dara terkejut mendengar ucapan Kemala, sedangkan di dalam toilet Pandu mengumpat pelan mendengar ucapan Bunda Dara. Meskipun ia tahu dari gerak-gerik Citra, tapi tidak sedikit pun tertarik. Citra menyukai Mas Pandu. Lalu bagaimana dengan Mas Harsa? Memang Harsa dengan Citra kenapa?
Kemala bertanya balik. Tidak tahu, biar Citra saja yang menjelaskan. Jadi maksud Bunda, gimana? Minta aku jauhi Mas Pandu. Kalau memang Pandu juga ada hati dengan Citra, kamu harus mundur sayang. Bukan karena Bunda membela Citra, daripada kamu kecewa. Bunda bilang langsung ke Mas Pandu agar jangan menggangguku, jangan minta aku menjauhinya. Kalau memang Mas Pandu suka dengan Citra, ya silahkan saja, tutur Dara dengan nada suara agak tinggi agar Pandu mendengarnya. Ya sudah, nanti Bunda tanyakan dulu dengan Pandu. Kemala sudah berdiri, lalu mengusap kepala Dara. Bunda sayang kamu, semoga kamu dapat pria yang bisa membimbing dan membahagiakan kamu. Dara hanya tersenyum membalas harapan yang Kemala sampaikan. Setelah mematikan Kemala sudah menjauh dari kamarnya, Dara segera menutup pintu lalu berlari ke toilet. Mas, panggilnya setelah menghidupkan lampu toilet. Pandu masih berdiri di tempatnya sambil bersedekap. Jangan mengganggumu. Kapan aku mengganggumu? Tanya Pandu seolah ia baru saja amnesia dan Dara hanya mencebik kesal. Keluar dari kamarku. Nanti siang aku jemput untuk temui pria pilihan Bunda kamu. Kita lihat, apa aku layak dibandingkan dengan si Katro. Kalau ternyata dia lebih tampan dan kinyis-kinyis, goodbye Mas Pandu, ujar Dara lalu tergelak. Lihat saja nanti, pasti aku balas. Mobil Pandu sudah berhenti di area parkir sebuah butik. Setelah menemui rekanan bisnis dan masih ada waktu sebelum menjemput Dara, ia memutuskan mendatangi butik milik Kemala. Tentu saja urusannya ada hubungan dengan pembicaraan Kemala dan Dara yang ia sengaja dengar pagi tadi. Sudah diantar menuju ruang kerja Kemala, wanita itu terkejut dengan kedatangan Pandu. Kebetulan sekali, Mbak ada perlu denganmu. Siapa sangka malah datang kemari, ujar Kemala memulai pembicaraan. Pandu hanya tersenyum tipis dan menghela pelan, berusaha untuk tetap sabar meski rasanya sangat emosi mengingat sikap yang Dara dapatkan dari bundanya sendiri. Oh iya, ada apa gerangan? Tanya Pandu meski sudah bisa menduga pasti masalah Citra. Kamu tahu, kan Mbak ada 2 anak perempuan, Dara dan Citra. Bukannya Citra hanya anak sambung ya, ujar Pandu dengan sengaja. Bukan masalah anak sambung atau kandung, yang jelas keduanya adalah putriku. Citra, dia mengatakan kalau ada perasaan dengan kamu. Jadi, sebentar, ucap Pandu menyela penjelasan Kemala. Aku tidak bisa, karena sudah ada gadis lain di hati ini. Apalagi Citra, dia terlalu, bukan tipe idamanku dan tidak bisa dibandingkan dengan gadis yang aku cintai. Kemala terdiam mendengar penolakan Pandu, padahal dia belum selesai penjelasannya. Entah bagaimana perasaan Citra, kalau tahu Pandu menolaknya mentah-mentah. Kamu yakin Citra tidak lebih baik dari perempuan itu? Tentu saja, bahkan tidak ada seujung kuku pun. Aku tidak akan minta maaf karena sudah merendahkan Citra, tapi begitu adanya. Keperluan Anda sudah bukan. Sekarang giliranku, tutur Pandu dan Kemala hanya bisa diam mendengarkan penuturan Pandu. Tidak bisa mengelak apalagi protes karena kejujuran Pandu. Tidak bisa pula dia memaksa agar pria itu mau menerima putrinya. Akan beda cerita kalau posisi keluarga Kemala berada di atas level keluarga Mahendra, mungkin bisa memaksakan kehendaknya menjodohkan Pandu dengan Citra. Ini tentang Dara. Ada persoalan lain yang harus Anda ketahui tentang Dara. Termasuk mantan kekasih dan konspirasi apa yang sudah terjadi sampai Dara memutuskan mengakhiri hubungannya. Maksudnya apa? Tanya Kemala heran karena malah membahas Dara dengan kekasihnya. Sebagai ibu Anda tidak peka, bagaimana mungkin lebih membela Citra? Apa pembelaan Anda masih berlaku jika tahu masalah yang terjadi antara Dara dan Citra? Masalah apa? Tolong jelaskan. Tanyakan langsung pada mereka, aku tidak berhak menjelaskannya. *****. Mau kemana? Tanya Dara ketika Pandu ikut melepas seatbelt. Turunlah. Ayo, tidak sabar ingin tahu pria macam apa yang dipersiapkan oleh bundamu. Kayak gimana tampang si Katro? Pandu mematikan mesin dan keluar dari sana. Mas Pandu tunggu di mobil saja, titah Dara melihat Pandu malah mengekor langkahnya. Atau di sana, tunjuk Dara pada sebuah meja tidak jauh dari pintu masuk kafe, berharap Pandu tidak akan ikut masuk. Cek, aku temani atau tidak usah datang. Akhirnya gadis itu pasrah dan membiarkan Pandu ikut. Berharap tidak mendadak jadi supel apalagi pandai bergaul dan bertanya macam-macam. Pandangan Dara menatap sekeliling area indoor, mencari sosok yang akan dikenalkan dengannya.
Pelayan kafe menawarkan meja yang bisa digunakan oleh Pandu dan Dara. Maaf, saya mencari. Belum selesai Dara bicara sudah disela oleh pelayan tadi. Ini Mbak Dara ya. Dara dan Pandu saling tatap kemudian menjawab, iya. Sudah ditunggu Mbak, ada di meja outdoor belakang dekat taman sore-sore. Pandu dan Dara melewati pintu menuju area belakang, sempat menghentikan langkahnya menatap meja yang ditunjuk oleh pelayan tadi. Seorang pria dengan gaya rambut klimis, berkumis tipis dan kacamata membingkai wajah itu. Juga kemeja kotak-kotak yang dikenakan, entah apa bagian bawah dan alas kakinya. Yang kamu maksud kinyis-kinyis, kayak gitu? Tanya Pandu lalu terkekeh, membuat pria yang sedang diperhatikan itu menatap ke arah mereka. Diam, ucap Dara sambil menyikut perut Pandu. Bahkan security di rumah papi masih lebih baik dari dia. Mbak Dara ya, ucap pria itu sambil berdiri. Dara menghampiri pria itu lalu menyambut jabat tangannya dan duduk di kursi berseberangan dengan Karyo. Ternyata lebih cantik aslinya dibandingkan foto, seru Karyo tanpa sungkan. Mas Karyo bisa saja, ujar Dara malu-malu dan terdengar dehaman, saat Dara menoleh ternyata Pandu berdiri menatap ke arahnya. Loh ini siapa? Tanya Karyo sambil menunjuk Pandu. Dia, saya Pandu Aji, pamannya Dara. Oh ikut juga, tapi dia tidak akan mengganggu pembicaraan kita, kan? Tanya Karyo pada Dara. Tidak, jawab Dara menatap Pandu yang langsung duduk di sampingnya. Jadi, Katro, bagaimana pendapatmu setelah mengenal Dara? Katro, tanya Karyo mendengar pelesetan namanya. Iya, kamu Katro. Sampaikan pada orang tuamu kalau Dara sudah ada kekasih dan tidak butuh perjodohan begini. Masa, padahal saya sepertinya cocok dengan Mbak Dara. Kamu cocok, dia belum tentu, sahut Pandu. Ayo, ajaknya sambil meraih tangan Dara. Mau kemana? Tanya Karyo. Kua, jawab Pandu. Mas, tegur Dara lalu mengangguk pada Karyo yang bingung melihat interaksi mereka. Masih jauh gue kemana-mana, ujar Pandu bangga.